Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya Mbah Ucrit Kakung Channel yang stay at home. Di masa pandemi, walaupun dalam kondisi new normal sekarang ini, siswa masih diperlukan yang namanya pembelajaran sistem daring ataupun luring, classroom ataupun istilah yang lainnya. Akan tetapi banyak kendala bagi siswa bagaimana caranya mengirimkan secara langsung tugasnya melalui classroom yang bersifat tabel, yang berbentuk tabel ataupun grafik ataupun bentuk yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tabel dalam bentuk WPS Doc yang sudah ada fasilitasnya di WPS Office smartphone kita. Namun sebelum saya buatkan tutorialnya ataupun berbagi tutorialnya, silahkan buat teman-teman boleh subscribe, like, share, dan komentarnya. Terima kasih buat teman-teman. Langkah yang paling utama adalah kita harus sudah memiliki yang namanya aplikasi WPS Office yang sudah kita download melalui Play Store. Jika belum, bisa teman-teman download, linknya ada di bawah ya. Oke, baik, kita mulai. Kita masuk ke WPS Office terlebih dahulu. Kemudian di sini aplikasi WPS Office akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik tambah untuk membuat tabelnya. Klik tambah. Kalau kita perhatikan di sini ada dokumen, presentasi, lembang bentang, PDF, dan memo dan pemindai. Mulai dari dokumen ini digunakan untuk pembuatan makalah ataupun skripsi ataupun katakanlah tulisan yang berbentuk cerita, karangan ataupun dan lainnya dalam artian teks. Kemudian ada presentasi, ini biasanya digunakan untuk pembuatan PowerPoint dalam istilah laptop ataupun PC Microsoft Office. Kemudian ada lembar bentang yang dikenal biasanya ini adalah Microsoft Excel atau spreadsheet biasa dikenal. Dan PDF ini digunakan untuk mengedit ataupun melihat data ataupun file yang berbentuk PDF. Biasanya ini digunakan untuk aplikasi Adobe. Kita mulai bagaimana cara pembuatan tabel melalui dokumen. Kita klik dokumen, kemudian kita pilih tambah kosong ya. Kemudian setelah ini kita muncul, baru kita ketikkan tulisannya. Misalnya di situ ada lembar kerja, lembar kerja 1. Kemudian kita tuliskan namanya, siswa. Kemudian kelas. Saya buat kelas 8 set. Kemudian kita buat tabelnya. Tabel kita buat disesuaikan dengan jumlah kolom ataupun baris yang kita butuhkan. Contoh di sini akan saya buatkan
7 kolom ke samping, kemudian 11 baris ke bawah ya. Oke, atau 9 lah, kita ambil 9 cukup. Langkah pertama, kita pilih alat ya, kemudian di sini ada depan, ada berkas, ada sisipkan, kita pilih sisipkan. Kemudian di sini ada gambar kotak teks, bentuk komentar. Nah, jika gambar kita masukkan gambar. Kemudian karena kita akan membuat tabel, kita pilih tabel, klik tabel, tanda titik 3-nya ya. Kemudian kita akan membuat barisnya, jumlah baris atau jumlah kolomnya adalah 7 ya, kita sesuaikan aja sesuai dengan tugas yang dibuat ya. Kemudian ke bawah itu, mengingat di sini hanya sampai 9, jadi kita buat 9 saja. Kemudian kita pilih OK ya. Oke, baru kemudian kita input. Di bawah kita buat nomor, kemudian di samping sini nomor ini bisa kita geser seperti ini ya. Nah, ya seperti ini. Kemudian itu ciri-ciri, kemudian maaf, di sini ini adalah potong, kita pindahkan di sini, tempel ya. Kemudian di sini jenis bahan, kemudian di sebelah sini bentuk, ukuran, kemudian warna, tekstur. Nah, mengingat di sini kurang 1, bisa kita tambahkan, klik tambah ya seperti ini. Kalau salah tinggal kita undo. Misalnya terlalu lebih, wah kelebihan nih, kita undo. Nah, seperti ini. Baru klik di sini. Ini teknik pembuatan. Ya, seperti ini. Ya, ini bentuk tabelnya seperti ini. Nah, jika ingin kita rubah, bisa, misal ya, kita klik, kemudian kita tengahkan, bisa kita edit, kita tengahkan. Nah, seperti ini, agar lebih terlihat rapih ya. Atau bisa kita blok semua, sini ke samping semua. Nah, kita blok sampai ujung semuanya ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tengahkan, dia akan ke tengah ya. Jika sudah, baru seperti ini. Kemudian kita input datanya ya. Kita geser, kemudian mulai nomor 1. Misal jenis bahan yang digunakan misalnya plastik. Ciri-ciri plastik tidak mudah terurai, bentuknya lunak, ukurannya beraneka ragam, warnanya beraneka ragam juga bisa. Kemudian teksturnya ada yang lembut, bisa lembut atau bisa kasar. Misal kita buat seperti ini, lembut,
Kemudian kalau ingin tambahkan seperti ini, kasar. Ya, teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya seperti apa? Misalnya teknik pembuatan yang digunakan, ada jenis teknik pembuatan itu bisa menggunakan teknik ukir, teknik lipat, teknik pahat, macam-macam. Nah, kita buat di sini misalnya teknik lipat. Misalnya contoh kerajinannya kita tambahkan di sini. Ya, misalnya contoh kerajinannya ini, contohnya kita buatkan bunga plastik. Ya, ini contoh pembuatannya. Kemudian bagaimana cara menambahkannya? Nah, kemudian setelah selesai tugas yang kita buat ini semuanya, apabila sudah selesai, teman-teman bisa menyimpannya. Bagaimana cara menyimpan data ini? Caranya kita klik di sini save. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya? Tambahkan penyimpanannya ke dokumen saya. Klik dokumen saya. Kemudian di sini ada tulisan lembar kerja Office WPS yang ini. Nah, ini bisa kita rubah dengan cara menghapus tulisan ini, kemudian kita ganti dengan nama kita. Misalnya Ade Halawi kelas, kalau enggak langsung boleh 8Z. Kemudian kita simpan. Baik. Nah, setelah kita simpan, baru kita klik selesai. Kemudian kita close. Nah, setelah kita close, data tersebut akan ada di dokumen kita. Coba kita lihat, buka. Nah, apakah ada? Coba kita lihat di dokumen kita. Dokumen Word, coba kita cek, buka. Nah, ini data kita yang tadi kita ketik. Nah, data ini akan kita kirimkan melalui Google Classroom. Ya, bagaimana cara mengirimkannya? Mudah sekali. Kita masuk ke Classroom-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke Classroom. Contoh ini. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita masuk ke Classroom-nya, maaf. Ya. Classroom. Di kelas 8D saya mendapatkan tugas. Itu apa? Tugasnya ada dua, salah satunya adalah merangkum dan tugas mengidentifikasi. Kita klik yang ini. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan tugasnya? Untuk mengirimkan tugas tadi, tinggal kita klik tambahkan. Kemudian kita tulis dulu di sini. Misalnya, Assalamualaikum. Pak, ini tugas saya. Atau ini LK1 saya. Kemudian tambahkan lampiran. Nah, tuliskan nama bila perlu, nama. Halawi kelas 8D.
tekan Z. Kemudian klik tambahkan lampiran, masuk ke dokumen tadi. Kita lihat dokumen baru mana ada. Nah, ini ya, secara otomatis akan masuk ya. Klik, kemudian kita masuk ke tambahkan lampiran, masuk ke file ya, kita cari filenya adanya di mana. Misalnya tadi ada di mana ya tadi ya, saya lupa namanya, di WPS Office ya di WPS Office. Nah, ini klik tambah, kemudian kita buka di WPS Office, kita buka file, kemudian di WPS Office kita buka, kemudian klik ada halawi, ya seperti ini. Nah ini hasilnya sudah ada, Pak, ini tugas saya, kemudian kirimkan, serahkan, klik ya. Oke, itu cara pengiriman dan juga pembuatan aplikasi WPS Office. Itu saja video yang saya berikan ataupun saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.